Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam pembukaan surat Al-Ankabut ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa duduk bermajelis di dalam rumah Allah yang sangat indah ini. Luar biasa. Ini bangunan yang saya kira tadi ini Hagia Sophia. Kayak pernah aja Ustaz. Ini adalah kesempatan yang sangat mulia. Pertama, kita ada di rumah Allah. Kemudian yang kedua, saya bersyukur karena ada di antara orang-orang yang istimewa, yaitu kalian para jomblo-jomblo. Karena para jomblo itu adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena mereka orang yang punya banyak ujian godaan untuk berbuat dosa di masa muda, tetapi mereka memilih untuk sendiri daripada mereka melakukan dosa. Mereka lebih memilih jadi single alias jomblo daripada mereka pacaran. Ini benar gak sih kalian jomblo? Enggak. Salah dong saya. Kan salah satu dari 7 golongan yang di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah itu adalah justru nomor kedua setelah pemimpin yang adil, langsung syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah atau taat kepada Allah. Dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah ini salah satunya adalah mereka yang memilih untuk tetap single daripada pacaran. Mereka yang memilih untuk meninggalkan dosa-dosa dalam hubungan dengan lawan jenis, meskipun sebetulnya mereka punya kesempatan untuk melakukan itu. Makanya saya bilang jadi jomblo itu keren. Kalian gak usah merasa kecil hati atau rendah diri jadi jomblo, karena jomblo itu adalah sebuah pilihan dan kalian sudah memilihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang jomblo fi sabilillah. Memilih status single, memilih status jomblo karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Karena gak pengen berbuat dosa di hadapan Allah. Karena pengen Allah ridho dengan status kita sebagai pemuda. Berarti kejombloan kalian itu di jalan Allah, yang saya istilahkan dengan bahasa yang abstrak,
jomblo fisabilillah atau jovisa. Kita juga bahagia karena di hadapan kita ini banyak guru-guru kita. Saya mohon izin kepada para guru semuanya, kalau saya duduk di depan untuk berbagi semangat dengan anak-anak muda di Brawijaya ini. Sebetulnya di sini ada sepupu saya yang dosen juga di sini. Namanya kalau kita manggilnya Mbak Rizka, Bu Rizka ya. Mana orangnya? Ada nggak? Oh ternyata saya salah. Ada sih, ada. Nanti kalau kalian ada yang punya dosen namanya Bu Rizka, bilang saya fansnya Ustadz Hanan, tolong nilai saya di yang bagus gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa saya kasih syafaat. Teman-teman, judul kita sore ini apa ya? Ini kayaknya yang nulisnya nih, yang bikin judul ini galau berat nih kayaknya. Kenapa aku? Pertanyaan ini pasti muncul dari orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita udah ma'rifah dengan Allah, udah mengenal Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, nggak ada pertanyaan siapa aku. Kenapa aku? Ya, siapa aku? Maaf saya juga baru landing ini teh, belum connect. Nggak ada pertanyaan kenapa aku. Pertanyaannya kenapa aku? Karena kita nggak kenal dengan Allah yang telah memilih kita untuk sesuatu. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun pertanyaannya salah, kita coba akan merenungkan jawaban-jawaban yang membuat kita jadi sedikit bisa mengobati galau. Kan pertanyaan ini muncul dari rasa sakit, muncul dari rasa kecewa, muncul dari rasa marah, muncul karena luka, benar nggak? Ketika kita sakit, marah, kecewa, terluka dengan pengalaman hidup, tiba-tiba kita nanya, ya Allah kenapa aku? Kenapa aku yang menerima semua ini? Kenapa aku yang harus diuji seberat ini? Kenapa aku yang harus mengalami semua ini? Kenapa aku yang harus disakiti? Kenapa aku yang diputusin? Kenapa aku yang dilukai? Kenapa aku yang ditinggalkan? Kenapa aku yang harus sakit? Kenapa aku yang harus dibohongi, di PHP-in, diharkosin? Kenapa aku? Jawabannya, emang kamu yakin cuman kamu sendiri di muka bumi ini yang diuji? Jawabannya dalam bentuk pertanyaan balik. Bagaimana kamu merasa bahwa kamu satu-satunya yang diuji di bumi atau di dunia, sehingga kamu bertanya kenapa aku? Dan seolah-olah pertanyaan ini egois banget ya. Kenapa aku? Kenapa nggak yang lain aja? Berarti kalau yang lain diuji nggak apa-apa gitu. Aku jangan, dia aja deh ya Allah. Atau fulan aja, ya Allah, fulana aja ya Allah. Kenapa aku sih? Ya udah yang lain aja. Kesannya kayak egois banget gitu. Kayak orang yang sakit pengen sakitnya dipindahin ke temennya, ke orang lain. Kadang kalau sakit dipindahin ke hewan aja kita nggak tega ya. Kan ada tuh yang sakit bisa dipindahin. Tiba-tiba pindah ke kambing, pindah ke ayam misalnya. Itu aja nggak tega. Gimana yang kita ngerasa bahwa kita sedang mengalami ujian berat, terus kita bilang, kenapa aku, kenapa nggak dia aja? Sebetulnya itu ada rasa egois juga sih menurut saya. Tapi kita coba cari jawaban dari sebuah pertanyaan yang muncul karena kebodohan ini. Pertanyaan yang muncul karena ketidaktahuan ini. Pertanyaan yang muncul karena marah ini. Apa jawabannya? Ternyata jawabannya ada di pembukaan surat Al-Ankabut. Surat laba-laba. Surat laba-laba. Surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang gini di ayat ke-3. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sungguh kami benar-benar sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Sungguh kami benar-benar sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi artinya yang diuji itu bukan saya sendiri. Yang diuji itu bukan kita doang. Yang diuji itu bukan cuman umat Islam hari ini. Tapi sebelum kita, bahkan sampai para nabi, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kami juga menguji mereka.
kami juga menguji mereka, jadi kami menguji kalian. Maka muncullah kisah-kisah yang sering kita baca, mulai dari yang paling fenomenal itu Bilal bin Rabah, ada Ammar, ada Yasir, ada Sumayyah, ada Zinnairah, ada Zaid, ada Abdullah bin Mas'ud, ada banyak sahabat. Sebetulnya dan mereka itu bukan cuma diuji karena mereka miskin, yang kaya-kaya juga diuji dengan ujian yang berbeda. Kalau yang miskin mungkin diuji fisiknya, yang kaya diuji hartanya. Ada Suhaib yang kehilangan semua hartanya gara-gara hijrah. Ketika dia mau hijrah, sama Abu Jahal dibilang gini, kamu kan dulu datang dari Rum, Suhaib bin Amr ar-Rumi, kamu kan dulu datangnya dari Rum, dari Roma, atau bukan dari Roma sih, dari Romawi. Kamu kan dulu datangnya dari Romawi, ke Mekah nggak bawa apa-apa. Kemudian di Mekah kamu menjadi orang yang kaya, kamu berdagang dengan perdagangan di pasar-pasar kami. Kamu memiliki aset di tanah kami. Lalu tiba-tiba sekarang kamu ingin ikut Muhammad hijrah ke Madinah, maka pilihan untuk kamu cuma dua. Satu, kamu tinggal di sini dengan harta dan aset-asetmu, atau kamu pergi ke Madinah ikut Muhammad, tetapi hartamu akan kami sita. Pilih mana? Suhaib diuji dengan hartanya. Kalau Bilal, Zinnairah, Sumayyah, dan seterusnya diuji dengan fisiknya, Suhaib diuji dengan hartanya. Jadi yang diuji bukan yang miskin-miskin doang, yang kaya juga diuji. Dan dia dengan sangat yakin mengatakan, aku memilih Allah dan Rasul. Maka hijrahlah Suhaib ke Madinah dengan meninggalkan seluruh harta-hartanya. Itu juga terjadi kepada Utsman, itu juga terjadi kepada Abu Bakar. Bahkan sebelum hijrah Abu Bakar hartanya udah hampir habis karena support dan pengorbanannya untuk dakwah. Terjadi juga kepada Sayyidah Khadijah yang wafat dalam keadaan miskin, padahal dulu menikah dengan Nabi dalam keadaan kaya. Tahu nggak maharnya Sayyidah Khadijah itu berapa ketika nikah? Maharnya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW itu adalah, ada yang bilang 30, ada yang bilang 50 ekor onta. 50 ekor onta. Satu ekor onta itu harganya, kalau onta yang nakoh yang bagus itu harganya 100 juta. Sebetulnya itu bukan yang paling mahal, karena nanti ada onta rohilah, onta yang dipakai untuk berdagang ke luar negeri, itu harganya di atas 1 miliar. Ini onta ternak deh, bukan ibil juga ya. Kalau ibil tuh harganya ya 40-50 juta lah, onta potong itu. Nah, kalau yang diberikan itu adalah nakoh, onta yang bisa digemukkan, onta yang bisa diperanak-pinakkan, itu harganya 100 juta satu ekornya. Berarti kalau 30 atau 50 ekor onta, sekitar 5 miliar maharnya Sayyidah Khadijah. Berapa umur Nabi ketika memberi mahar kepada Sayyidah Khadijah? 25 Hijriah. Kalau Masehinya berapa berarti? Karena kan kita ngitung diri kita pakai Masehi nih. Biasanya Masehi itu lebih panjang daripada Hijriah. Jadi kalau Hijriahnya 25, kurang lebih Masehinya 23 lah. Berarti di umur 23 baru lulus di Unbrau, udah punya mahar 5 miliar. Nih cewek-cewek yang ada di masjid ini, kalau ada yang datang ke kalian serius, terus bilang, Mbak, aku pengen serius. Oh ya, datang aja ke ayah. Boleh spill nggak? Kira-kira ayah nanti bakal minta mahar berapa? Gitu. Kalian kalau ditanya maharnya, bilang aja gini, samain aja lah sama Khadijah. Saya mah nggak mau mahal-mahal. Insya Allah biar solehah ya. Biar ada teladan terbaik, samain aja sama Sayyidah Khadijah. Siap nggak kalau ada yang minta mahar seperti Sayyidah Khadijah yang di depan ini? Bismillah, aminkan aja dulu. Siapa tahu kalian punya mahar lebih dari itu insya Allah. Kalau nggak pun, nanti ceweknya ada dua pilihan. Mau kayak Khadijah atau putrinya Khadijah. Solehah juga, namanya Fatimah. Maharnya gimana? Minjem dari calon mertua. Dan Alhamdulillah ketika saya lamar istri saya, dia minta mahar seperti Sayyidah Fatimah. Jadi saya beruntung dulu tuh maharnya minjem dari calon mertua saya orang Tuban sini. Tapi maksudnya Khadijah itu maharnya aja 5 miliar kurang lebih.
Dan kekayaan Rasulullah dengan Khadijah kalau digabung, itu angkanya tuh miliaran loh. Angkanya tuh bisa puluhan, atau hampir 100 miliar, atau mungkin lebih, Allahu a'lam. Yang pasti lebih dari 10 miliar hartanya. Atau mungkin lebih dari 20 miliar hartanya. Habis semuanya, sampai ketika Sayyidah Khadijah wafat, hampir-hampir beliau tidak punya warisan untuk Sayyidah Fatimah. Berarti kan memang diuji dengan hartanya. Selain ada sahabat yang diuji dengan fisiknya, ada juga yang diuji dengan perasaannya. Makanya Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Ba'sa, dharra, zulzilu, 3 jenis ujian. Dan pertanyaan di ayat itu mirip dengan di surat Al-Ankabut. Kalau di Al-Ankabut bahasanya ahasiban nas, apakah manusia mengira? Di ayat itu bahasanya am hasibatum, apakah kalian mengira akan dibiarin aja mengatakan saya mau hijrah, saya udah beriman, saya menjadi muslim, akan dibiarin aja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum ngerasain apa yang pernah dirasakan orang sebelum kalian, berarti ini juga dirasakan oleh orang sebelum kita. Sama banget tuh ayatnya. Cuman ini lebih detail. Ba'sa, dharra, zulzilu, 3 ujian. Ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan. Kalau ujian fisik, hari ini misalnya sakit, lelah, apalagi misalnya, ya kayak yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, diperangi, dijajah, itu ujian. Kalau itu sih 3-3-nya sekaligus ya. Ya fisik juga, ya hartanya juga, ya perasaan kehilangannya juga. Kalau ujian harta, biasanya dari teman, datang-datang pinjam dulu 100. Itu namanya dharra, ujian harta. Datang minjam, udah gitu lupa, nggak bayar. Tapi dia lagi jalan-jalan, lagi makan-makan, update story, utang nggak bayar, itu namanya dharra. Yang paling berat menurut saya bukan ba'sa, dharra, walaupun dua-duanya berat, tapi yang paling berat itu justru zulzilu, diguncang. Dan ini adalah simbol dari ujian perasaan. Zulzilu, diguncang-guncang perasaannya. Tiba-tiba dibikin happy, besoknya dibikin kecewa dan patah hati. Itu zulzilu banget tuh. Makanya diistilahkan dengan zulzilu atau zilzal, guncangan kayak gempa. Karena orang kalau udah kena ujian perasaan itu rasanya bumi ini kayak bergoyang gitu. Udah nggak tenang lagi. Dan itu dialami oleh semua sahabat. Dan Nabi, salah satu di antara ujian zulzilunya Nabi yang paling berat itu adalah ketika Nabi kehilangan Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah hanya berselang 2 bulan saja. Bulan Rajab, Abu Thalib wafat. Bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Sayyidah Khadijah yang wafat. Cuma berselang 2 bulan saja. Keduanya pergi, dan keduanya adalah orang yang paling dicintai sama Nabi, apalagi Sayyidah Khadijah, nggak ada yang bisa menggantikan Sayyidah Khadijah di hati Rasulullah, walaupun nanti ada Aisyah, ada Hafsah, ada Sofia yang luar biasa, tetapi nggak bisa menggantikan Khadijah. Itu namanya zulzilu. Sekarang pertanyaannya, emangnya kamu doang yang diuji? Padahal telah datang kepada orang sebelum kalian ujian yang sama, bahkan mungkin lebih berat. Ada Nabi yang diuji dengan ba'sa, Nabi Zakaria digergaji. Anaknya Nabi Yahya dipenggal lagi sholat, lagi sujud. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Walaupun kalau Nabi Ibrahim kita memahaminya, oh kan dia selamat. Bagaimana dengan Zakaria dan Yahya? Dan banyak lagi para anbiya yang diuji dengan fisiknya. Atau diuji dengan perasaannya, diuji dengan hartanya. Siapa yang diuji dengan fisik, harta, dan perasaan sekaligus? Nabi Ayub, sakit, kehilangan semua harta, kehilangan semua anak. Udah sakit dirinya, habis hartanya, kehilangan semua putra-putranya. Nabi Muhammad juga kehilangan Qasim, kehilangan Tahir, kehilangan Tayyib, kehilangan Ibrahim. Jadi ujian yang kita alami hari ini itu bukan sesuatu yang baru, teman-teman. Itu sudah berlaku kepada orang-orang sebelum kita. Dan kita itu gak sendiri dalam hal ini. Kalau kita bicaranya ujian, kita nggak mau bicara tentang azab. Mudah-mudahan kita bukan orang yang diazab. Saya hari ini agak prihatin ya dengan istilah ain dan istidraj.
Kan nggak tahu ya, sekitar 2 tahun terakhir 2 kata ini sering banget dipakai ya. Tapi menurut saya udah nggak tepat lagi pemakaiannya. Itu menurut saya agak-agak identik dengan iri sebetulnya. Kalau ada teman kita yang dipuji, awas kena ain. Dipuji dikit, diancam dengan ain. Atau ada teman kita yang susah, kayaknya tuh kena ain sih. Nanti kalau ada teman kita yang dapat kebaikan, itu istidraj sih kata aku. Jadi kita jadi judging ya, jadi mudah sekali menghakimi orang lain. Kalau nggak ain, ya istidraj. Pas susah kena ain, pas dapat kebaikan istidraj. Saya nggak setuju dengan istilah ini untuk dipakai sembarangan. Ini istilah sebetulnya istilah judgment. Dan istilah ini hanya boleh dipakai oleh seorang mufti atau seorang ulama yang mengerti detail dari kriteria mana ain, mana istidraj. Nggak boleh sembarangan kita lempar, ini istidraj. Si fulan beli mobil, kayaknya istidraj sih dia tuh. Kenapa ya ada teman saya yang dia pacaran, yang dia kayaknya nggak sholat, tapi kok karirnya bagus, nilainya bagus, di organisasi bagus. Siapa bilang bagus? Itu tuh istidraj, tau nggak sih? Ini kan berarti judgment, berarti kita nge-judging orang lain yang mendapatkan karunia Allah. Tapi kan dia pacaran Ustaz, tapi kan dia buka aurat Ustaz, tapi kan dia berbuat dosa Ustaz, tapi kan dia nggak sholat Ustaz. Bentar dulu, bisa nggak kita iltamis li akhika alfa udrin, cari 1000 alasan untuk berbaik sangka sama dia. Oke, dia mungkin berbuat dosa. Oke, mungkin dia adalah orang yang nggak baik sholatnya. Siapa tahu sekarang dia udah bertobat. Saya kenal dia Ustaz, dia belum bertobat. Siapa tahu dia punya amalan rahasia yang kamu nggak ngerti. Kayaknya nggak ada deh rahasia dia. Semua rahasia dia ceritain ke saya. Kayaknya dia dapat doa orang tua. Tapi saya juga punya orang tua. Nah, kamu nggak pernah sungkem sama ibumu. Kalau dia selalu cium tangan ibunya, nelfon ibunya berapa hari sekali, nelfon ayahnya minta restu. Kamu sendiri nggak pernah lakukan itu. Artinya dia itu bukan lagi istidraj. Dia itu lagi dapat nikmat dari Allah. Alasannya Allahu a'lam. Jangan sampai orang dapat nikmat istidraj, begitu orang dikasih ujian untuk diangkat derajat, kita bilang ain. Padahal Nabi kalau ngejenguk orang sakit nggak bilang ain. Nabi bilangnya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa, ini pembersih. Nggak apa-apa, ini mengangkat derajat. Nggak apa-apa, ini mengampuni dosa. Berarti kamu bukan dapat musibah, kamu dapat anugerah dengan bentuk sakit, dengan bentuk ujian untuk membersihkan dosa dan mengangkat derajat. Kayak gitu cara Nabi bergaul, bukan ketemu orang, kamu dapat ain di mana sih? Nggak gitu ngomongnya. Kalau ada yang dapat nikmat, Masya Allah, semoga berkah, barakallah apa misalnya gitu kan ya. Bukan, hati-hati ya, karena itu nggak lama. Padahal ada orang di dalam surat Al-Kahfi yang jelas-jelas istidraj, itu kawannya bilang apa? Qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab laula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Dibilang enggak? Anta apa? Asabakal istidraj, kamu mendapatkan istidraj. Enggak ngomong gitu. Ya tapi ngomongnya gimana? Kenapa kamu nggak berzikir kepada Allah? Kenapa kamu nggak bersyukur kepada Allah? Kenapa kamu malah kufur kepada Allah? Cuma dinasihatin, bukan? Hada istidraj kata dia. Ini istidraj untuk kamu. Enggak, padahal jelas-jelas itu istidraj loh. Laki-laki yang kaya banget itu, yang kemudian mengatakan, ma'azunu anta bidahadhi abada, ini nggak akan pernah binasa lagi. Aku akan kalau nanti setelah aku mati pun dapat kebaikan yang kayak gini, bla 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 lah dia bilang. Temennya yang jelas-jelas paham ini istidraj, cuma ngasih nasihat. Akafarta billadzi khalaqaka min turab, thumma min nutfah, thumma sawwaka rajula. Walaula idza qalta jannataka qulta masya Allah. Kenapa kamu nggak bilang masya Allah? Nah, jadi dinasihatin dulu. Nanti ujung-ujungnya ketika memang nggak bisa dinasihatin, baru ada basyiran, ada nadhiran, ada busyra, ada ada nadra, ada berita gembira, ada peringatan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lagi dapat ujian ini bukan kita sendiri yang ngerasain, tapi orang-orang sebelum kita pun merasakan hal yang sama. Ini poin pertama dari pertanyaan kenapa aku? Ternyata bukan kamu sendiri. Jadi setelah ini diganti pertanyaannya, kenapa kami? Bukan kenapa
aku, kenapa kami, atau kenapa mereka. Karena kita nggak sendiri, kita nggak sekelompok, kita nggak segenerasi. Kita dan orang-orang sebelum kita ngalamin hal yang sama. Jadi semuanya sama. Sekarang pertanyaannya dirubah lagi. Kenapa? Udah segitu aja. Dari kenapa aku, jadi kenapa kami, ternyata juga nggak cukup. Maka pertanyaan yang paling tepat adalah kenapa? Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Sehingga aku diuji, sehingga kami diuji, sehingga mereka diuji. Apa pelajarannya? Disitulah kita akan belajar yang namanya hikmah. Karena ilmu itu ada ilmu wawasan, ada ilmu kehidupan. Ilmu wawasan itu namanya sakofah. Ilmu kehidupan itu namanya hikmah. Yang kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya diartikan pengalaman. Ilmu kehidupan itu namanya hikmah. Yang dalam bahasa sederhana Indonesia diistilahkan dengan pengalaman. Orang yang paling banyak pengalamannya, walaupun gak sekolah, adalah orang yang berilmu. Sebagaimana orang yang paling banyak wawasannya dengan sekolah adalah orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu bukan cuma orang yang mutsaqaf, bukan cuma orang yang punya wawasan, baca banyak buku, atau mungkin punya banyak referensi, gelarnya tinggi. Tapi juga ada yang namanya orang yang berilmu dengan ilmu hikmah diberikan oleh Allah lewat pengalaman-pengalaman hidup. Atau dalam istilah yang lain, ada ilmu yang namanya ilmu al-muktasab. Ada lagi ilmu namanya al-mauhub. Al-muktasab istilah lainnya al-kasabi. Al-mauhub istilah lainnya al-wahabi. Tapi ini beda dengan aliran ya. Al-muktasab, al-kasabi, al-mauhub, al-wahabi, al-thaqafah, al-hikmah, ini dua pembagian ilmu. Al-muktasab atau al-kasabi, ilmu yang dipelajari. Kita baca, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, kita baca, kita sekolah, itu namanya ilmu al-muktasab atau al-kasabi. Tapi ada ilmu yang tidak dipelajari, yang tidak dibaca, yang tidak sekolah. Namanya ilmu al-mauhub. Kalau dalam ilmu tasawuf dikenal dengan istilah ilmu laduni. Dalam tasawuf itu sering diistilahkan dengan istilah ilmu laduni. Dari mana istilah ilmu laduni? Bukan carene, bukan katanya, bukan cenah, bukan qila waqal. Kalau dalam bahasa Arab qila waqal, bukan. Cari sopo. Kok ada yang namanya ilmu laduni? Gak bahaya tak? Istilah ilmu laduni. Itu adalah istilah Al-Quran. Ilmu laduni itu istilah Al-Quran. Dari mana Ustaz? Ya di Al-Kahfi. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepada laki-laki itu. Siapa laki-laki yang dimaksud? Nabiullah Khadr, yang di Indonesia diistilahkan Khidir. Dan kami ajarkan kepada Khadr dari sisi kami ilmu, dari sisi kami. Kata dari sisi kami itu adalah ladun. Dari Allah langsung, namanya mauhub, dikasih. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada seorang hamba yang sifatnya pengalaman hidup, dalam bahasa lain juga diistilahkan dengan hikmah, al-isabah fil qawli wal amal, definisinya. Tepat dalam ucapan, tepat dalam perbuatan. Dan itu namanya hikmah. Balik lagi ke cerita tadi. Apa hikmahnya ketika kita diuji? Apa hikmahnya ketika kita diberikan masalah? Sama dengan apa hikmahnya ketika kita dikasih tugas sekolah. Makanya saya sengaja membahas tentang pembagian ilmu, karena kalian adalah para pelajar, kalian adalah para mahasiswa-mahasiswi, kalian adalah orang-orang yang berpendidikan. Kalian sangat memaklumi ketika dosen kalian ngasih tugas ya. Walaupun agak-agak komplain dikit ketika tugasnya banyak, tapi kalian kerjakan juga. Dan kalian ikhlas dengan itu. Kenapa? Kalian tahu di balik tugas-tugas itu, di balik proyek-proyek itu, di balik susah payahnya kalian belajar dari 1 tahun sampai 4 tahun, dilanjutkan lagi 2 tahun, dilanjutkan lagi 2 tahun. Kalau di Indonesia per jenjang itu 2 tahun, S2, S3. Bahkan ketika saya kuliah di Mesir, S2-nya rata-rata teman-teman paling cepat tuh 5 tahun. Tapi banyak dari teman-teman saya itu S2 8 tahun, S3-nya 8 tahun. Saya udah punya anak 4, mereka baru selesai S3. Padahal kita berangkat ke Mesirnya sama. Berhubung mereka orangnya sabar, sampai S3. Saya orangnya nggak bertahan, pulang duluan.
Istri saya aja S2 di sana saya pengaruhi. Paling sih kayak gini-gini. Padahal udah benar dia tuh. Gara-gara nikah sama saya jadi terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Akhirnya kita pulang. Ya cuman sempat setahun doang S2-nya, saya anterin dia ke kuliah, ke kampus, naik tram yang di tengah kota itu kan. Dia turun di kampusnya, saya jalan-jalan bawa kamera, foto-foto. Sampai di rumah malam-malam dia buka buku, saya ngedit-ngedit. Beda banget dunia kita. Jadi artinya ketika kita mendapatkan tugas kuliah, kita disuruh ikut ujian, kita mendapatkan proyek, kita effort di situ, kita berjuang di situ, kita habis-habisan di situ, bahkan kita bayar untuk biaya pendidikan kita, biar kita bayar living cost kita nggak ngeluh, nggak pernah bertanya kenapa aku. Tiba-tiba dosen ngasih tugas ke kita, terus kita bilang, Pak, kenapa saya? Makanya di awal saya bilang ini pertanyaan orang yang bingung ini. Pertanyaan orang yang nggak kenal Allah nih. Kan sederhana jawabannya, karena kamu mahasiswa aku. Kalau kamu bukan mahasiswa aku, nggak mungkin aku kasih tugasnya. Kan jelas, karena aku adalah hambamu ya Allah. Makanya saya dikasih amanah. Salah satu bentuk amanah adalah ujian. Minggu depan kita ujian ya. Pak, kenapa ujian? Kalian ingat kan ini sebentar lagi ujian semester. Ujian semester? Aku nggak tahu di kampus itu ada ujian semester. Aku nggak tahu loh di kampus itu ada project. Aku nggak tahu loh di kampus itu ternyata ada ujian. Aku nggak tahu loh di kampus itu ternyata ada misalnya tugas. Aku pikir di kampus itu cuma main-main aja. Apakah kalian mengira kalian diciptakan untuk bermain-main? Kan gitu kan? Sama dengan apakah kalian mengira masuk ke Unbrau itu untuk main-main? Kan ada orang yang salah paham dengan kesalahpahaman yang sangat nggak masuk akal. Dia pikir jauh-jauh datang dari kampung ke Malang, pengen belajar, pengen masuk ke Unbrau, dikira di Unbrau itu adalah taman bermain. Enak di sana tuh nanti kita naik biang lala. Di pojok sana itu dia ada roller coaster. Kan berarti dia orang yang bingung ya, masuk Unbrau dikira ini adalah taman bermain kayak di di Batu, Jatim Park. Dia pikir ini adalah Jatim Park. Pas dia masuk, loh, kok saya dikasih kerjaan ini? Kok saya dikasih tugas itu? Kok harus ikut ujian? Kok harus? Berarti kamu salah tempat. Harusnya kamu ke Jatim Park, bukan ke Unbrau. Begitu juga kita. Kamu salah tempat. Harusnya bukan sebagai Muslim, bukan di Islam. Karena kalau kamu berislam, kamu berhijrah, kamu converting to Islam, kamu beriman, berarti kamu siap dengan beban, bukan beban ya, kamu siap dengan program yang ada di dalam keimanan dan keislamanmu itu. Karena kamu udah siap berislam, berarti kamu siap di program, karena Islam itu sebuah program. Program apa Ustadz? Program untuk meningkatkan kapasitas kamu, plus meningkatkan derajat kamu di mata Allah. Kalau kamu nggak pengen di program, nggak apa-apa, nggak usah masuk ke dalam program keimanan, keislaman, kesyariatan ini, maka kamu nggak akan pernah menjadi seorang sarjana. Kamu nggak akan pernah disebut seorang master. Kamu gak akan pernah disebut sebagai seorang dokter. Kamu gak akan pernah disebut sebagai seorang alim. Kamu gak akan pernah disebut sebagai orang yang well educated. Kamu tetap jadi orang biasa. Maka ketika kita memutuskan untuk berhijrah, beriman, berislam, itu seperti kita memutuskan untuk menjadi bagian dari kampus ini. Pengen belajar namanya. Pengen jadi mahasiswa namanya. Pengen dapat gelar sarjana, pengen dapat ilmu, pengen dihormati orang lain, pengen bisa berkarya, pengen bisa bekerja, pengen bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, pengen dimuliakan. Tapi harus siap dengan programnya. Apa programnya? Ya tadi, ada tugasnya, ada ujiannya, ada proyeknya, ada tantangannya, ada beban-bebannya. Tapi semua itu nggak selamanya berjalan, pasti ada endingnya. Dan itulah hakikat dari Islam, teman-teman. Jadi wajar kalau ada orang yang bilang gini, kenapa ya setelah saya hijrah saya punya banyak masalah? Karena kamu udah masuk Unbrau. Kalau kamu nggak pengen banyak masalah, kamu pergi ke Jatim Park. Sebetulnya ya tetap ada sih, ya bayar tiket ya. Kan tetap aja ada perjuangannya lah. Tapi ya secara umum kan anak kecil nggak ngerasain itu kan. Itu mah masalah bapak-bapak aja itu, anaknya nggak masalah. Aku pengen ke sana. Oh iya, bapaknya udah pucat gitu ya. Pas tahu harga tiketnya ternyata sekian. Langsung pucat anak 5. Sekali masuk ke Jatim Park, wah lumayan ini setengah bulan makan. Jadi kita puasa ya 15 hari ya.
Anak kecil mana ngerti, namanya juga dia pengen main. Nah artinya kalau kalian berislam, berhijrah, beriman, kalian akan dapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Seperti kalian masuk ke umroh, tetapi juga sebelum mendapatkan semua kebaikan itu, kalian harus siap dengan challenge-nya, dengan tugasnya, dengan amanahnya, dengan ujian dan seterusnya. Kenapa ya? Aku pikir ujiannya beratnya cuma pas masuk doang, tapi makin lama makin berat ujiannya. Makin lama makin berat. Ujung-ujungnya puncaknya ketika udah semester terakhir, malah ujiannya berat banget. Sampai stres, gak tidur bermalam-malam, berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau ujiannya makin berat, artinya bentar lagi mau lulus. Maka itulah Islam kita. Makin berat ujian kalian dalam berislam, makin berat ujian kalian dalam berhijrah, makin berat ujian kalian dalam beriman, bentar lagi kalian mau lulus. Nah, dalam bahasa siklus keislaman, dua ini disebut dengan dua fase, yang satu disebut ibtila, yang kedua namanya tamkin. Dalam bahasa keislaman kita, fase sekolah itu namanya fase ibtila, fase ujian dari kata bala. Fase ibtila, memang diuji, emang kayak gitu, semuanya akan mengalami hal yang sama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Itu namanya fase ibtila, masa-masa diuji. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau di kampus kan 4 tahun Ustaz, kenapa ini saya udah lebih dari 4 tahun? Karena kampusnya beda. Kan setiap kampus punya kebijakan. Kampus yang bernama iman, kampus yang bernama Islam, kampus yang bernama hijrah itu fase ibtilanya beda-beda di setiap orang. Dia bukan standarisasi, tapi personalisasi. Jadi kamu dikasihnya setahun, kamu 10 tahun, kamu 3 tahun, kamu 2 tahun, beda-beda. Bagaimana kita tahu Ustaz kapan lulusnya? Pertanyaan kapan lulusnya itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan ia menangnya? Kapan ia lulusnya? Kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Bentar lagi. Tapi udah 5 tahun, bentar lagi. Tapi udah 10 tahun, bentar lagi tuh. Kenapa saya bilang bentar lagi? Apa maksud dari kata-kata di dalam ayat itu? Karena saya dulu di Al-Azhar belajar tafsir ya, jadi kita kayak dibedah gitu per kata. Kenapa kok jawabannya bentar lagi? Kenapa nggak jawabannya setelah melalui ini? Atau setelah setahun misalnya? Kenapa nggak jawabannya itu fix? Kenapa nggak jawabannya itu dalam bentuk angka? Kenapa jawabannya itu dalam bentuk janji sebentar lagi? Ternyata filosofinya adalah semakin berat ujian, berarti semakin dekat dengan kemenangan. Jadi kalau udah bertanya kapan, nggak tahan lagi, nggak kuat lagi, oh berarti kamu udah dekat dengan kemenangan. Makanya tadi saya bilang, dalam analogi kampus, semakin banyak tugas yang diberikan kepada kalian, semakin berat tugas-tugas yang kalian kerjakan, itu artinya sebentar lagi kalian mau lulus. Fase ujian itu disebut dengan fase ibtila, semuanya ngalamin, termasuk para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad ujiannya itu bukan cuman fase makiyah doang. Sebelum beliau ketemu dengan Sayyidah Khadijah, hidup beliau juga udah berat kan? Alam yajidka yatiman dhallan ailan. Beliau sendiri yatim, beliau nggak punya harta, beliau nggak punya kecukupan, beliau nggak punya keluarga inti, beliau cuma tinggal di rumah pamannya yang paling miskin. Itu ibtilanya Nabi secara pribadi. Nanti ibtilanya Nabi dalam dakwah, sejak pertama beliau mendapatkan risalah di usia 40 tahun. 10 tahun pertama berat banget, atau 13 tahun pertama selama di Mekah itu secara total berat banget. Di Madinah pun nggak langsung ringan, pelan-pelan, nanti kemudian baru ada kemenangan-kemenangan. Itulah fase ibtila. Setelah fase ibtila, masuk kepada fase kedua, namanya fase tamkin. Fase tamkin itu dalam bahasa kita fase kemenangan. Maka muncullah ayat-ayat tamkin. Di antara ayat tamkin di surat Al-Baqarah yang tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ibtila. Tamkinnya وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Banyak.
Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Itu kalau urusannya urusan langit. Kalau urusan bumi itu kalau dalam bahasa Nabi Nuh, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu namanya tamkin. Atau kalau dalam bahasa surat yang lain, inna fatahna laka fatham mubina. Atau dalam bahasa surat yang lain, idza jaa nasrullahi wal fath. Atau dalam surat yang lain, alam yajidika yatiman. Itu fase apa? Alam yajidika yatiman, fase apa? Ibtila. Fa'awa, fase tamkin. Wa wajadaka dhallan. Ibtila. Fahada, tamkin. Wa wajadaka ailan. Ibtila. Fa'aghna, tamkin. Jadi dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, muslim, muhajir, kita harus melalui dua fase ini. Tapi yang paling panjang adalah yang kedua, fase tamkin. Ibtila itu nggak panjang. Sepanjang-panjangnya ibtila, tetap dia nggak sepanjang tamkin. Makanya jangan berkeluh kesah, karena ibtila kita itu nggak abadi. Fa'inna syada'ida la tadum. Sesungguhnya ujian itu nggak abadi. La tadum, nggak akan abadi. Tunggulah yaumul tamkin, hari kemenangan, yaumul fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kalau sekarang dikasih ujian, jangan lagi nanya tentang kenapa saya, kenapa ujian, kenapa setelah hijrah kok banyak masalah, karena kamu masuk Unbrau, bukan masuk Jatim Park. Sederhana logikanya. Ya udah deh kalau gitu saya nggak mau jadi masuk Unbrau, mau di Jatim Park aja. Ya udah. Gak apa-apa, berarti kamu gak akan pernah disebut sebagai sarjana, kamu gak akan pernah dapat life skill, hard skill, segala macam skill, kamu gak akan pernah dihormati orang, kamu gak akan pernah dianggap dewasa, kamu gak akan pernah dikasih pekerjaan, atau mendapatkan pekerjaan, atau membuat pekerjaan, kamu gak akan pernah menjadi orang yang eksis, kamu tetaplah sebagai anak kecil, dan selamanya dalam keadaan lemah dan tidak mulia. Itu pilihan masing-masing. Aku gak mau hijrah, aku gak mau beriman, aku nggak mau menerapkan syariat, aku nggak mau menjalankan agama Allah, biar nggak diuji. Nggak apa-apa, berarti selamanya di mata Allah kamu menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi kan kalau misalnya pengen jadi orang yang biasa, yang luar biasa di mata Allah, mulia di mata Allah, aku takut nggak kuat. Bismillah, biasanya kalau dilihat dari jauh itu emang agak mengerikan. Jalanin aja dulu. Setelah dijalani ternyata benar Ustaz nggak kuat, jalan lagi. Sampai kapan? Bentar lagi. Usia berapa Sayyidah Khadijah mendapatkan jodoh yang tepat? 40 tahun. Sebelumnya bukan jodoh, sebelumnya itu ujian. 2 kali menikah, 2 kali ujian. Ujian menikah yang pertama suaminya meninggal, menikah yang kedua bercerai. Berarti belum ketemu jodoh kan ya? Ibaratnya 2 kali diputusin kalau dalam bahasa anak muda sekarang. Menikah yang pertama ditinggal, menikah yang kedua putus. Kalau dalam bahasa pacaran, yang pertama ditinggal, yang kedua putus. Ustadz, saya baru ditinggal. Harusnya hari ini saya menikah. Tetapi sebulan yang lalu dia hilang jejak. Saya tracking, nggak ketemu. Ada si akun yang mirip dengan akun dia, tapi di private. Saya udah request pakai akun fake saya. Nggak di-approve sama dia, Ustadz. Kayaknya dia udah ninggalin saya. Dia ngerasa ditinggalkan. Sayyidah Khadijah pernah ngerasa kayak gitu. Atau nggak cocok. Akhirnya setelah itu saya dekat lagi sama seseorang, tapi kok nggak nyaman ya Ustadz, nggak nyambung ya Ustadz. Akhirnya kita putus. Sayyidah Khadijah juga pernah mengalami. Walaupun bukan dalam arti negatif, menikah sih halal, cuman tetap nggak berhasil. Lalu setelah 2 kali belum berhasil, saya nggak mau bilang gagal ya, 2 kali belum berhasil, saya sekarang harus hati-hati banget dengan diksi ya, trauma bisa viral lagi di Lambe Syariah. 2 kali belum berhasil, akhirnya Sayyidah Khadijah sabar, nungguin, sampai umur beliau 40 tahun, tiba-tiba datanglah seseorang yang sangat luar biasa istimewa. Kebayang nggak penantian Sayyidah Khadijah itu berbuah, seorang suami yang gantengnya super duper ganteng, keren banget, soleh banget, baik banget, bertanggung jawab banget, bahkan dia adalah kekasih Allah, bukan cuma kekasih istrinya. Siapa di antara kalian yang mau seperti Sayyidah Khadijah? Enggak Ustadz. Mau nggak kayak Khadijah? Nggak mau? Mau?
Berapa umur kalian? Baru 23 Ustaz. Ya udah. Berarti 17 tahun lagi lah ya, sabar ya. Artinya kalau belum 17 tahun, jangan putus asa dulu. Kenapa aku? Kenapa begini? Orang belum 17 tahun, kalian umurnya belum 40 tahun, kenapa harus mengeluh? Walaupun kita berharap jangan nggak harus sampai 40 tahun juga. Siapa tahu mungkin kalian umur 24. Tapi baru 13 tahun udah ngeluh, Ustaz saya punya jodoh nggak ya? 13 tahun. Baru kemenangan yang paling besar, jannah indallah. Surga di sisi Allah, makanya itu abadi. Sebelum jannah akhirat, ada jannah Mbak Jannah di dunia. Apa sih ini? Ya, oke. Inilah hakikat kehidupan teman-teman. Bahwa kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang muhajir. Apa arti menjadi seorang muhajir? Berhijrah. Menjadi seorang mukmin itu sama dengan masuk ke sebuah lembaga pendidikan. Namanya pendidikan langit. Pendidikan Rabbaniyah, pendidikan Allah langsung yang mendidik kita. Lewat apa dididiknya? Bukan lewat membaca buku, tetapi dengan membaca pengalaman hidup. Sehingga kita bukan hanya menjadi seorang yang mutsaqaf, punya tsaqafah, tapi juga menjadi seorang yang hakim, punya hikmah. Untuk bisa melewati fase demi fase dalam pendidikan langit itu, kita harus sabar dengan ujiannya. Nanti kalau udah lulus, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, Allah akan berikan kita yang namanya tamkin, diberikan yang namanya kemenangan, dan kita sampai terheran-heran dengan beruntunnya datang anugerah demi anugerah dalam kehidupan kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka la tayasu, jangan berputus asa. La tayasu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sampai goyang kayaknya. Punten Ustaz, abdi 5 tahun. Santrinya Hakim di Darut Tauhid Muhun. Terus alhamdulillah. Maaf ya, kangen-kangenan dulu ya. Satu area Bandung. Baik Ustaz, izin habis ini kita ada Q&A. Ada tanya jawab. Karena waktunya terbatas, 1 orang ikhwan, 1 orang akhwat, ya. Yang ingin bertanya tolong angkat kaki. Tolong angkat tangannya. Nah, bismillah. Mau saya pilih? Bismillah, bismillah, bismillah. Aduh, yang mana? Banyak ini, bingung ini. Ya Allah, tunjukin saya yang di sini. Yang coklat, kamu pakai ajibak abu-abu. Belakangnya, belakangnya. Ya, kamu yang nengok, kamu yang nengok-nengok. Bukan yang belakangnya, hei. Iya kamu. Hei, malah nyari-nyari. Bisa dibantu panitia, mic-nya? Halo, bisa dibantu cepat? Satu lagi mana tadi? Ayo, siapa? Mas, minta tolong aja. Minta tolong. Satu lagi yang Ikhwan ya? Sambil menunggu mic-nya ke akhwat, mungkin yang Ikhwan dulu. Yang Ikhwan, oke. Yang Ikhwan, ya. Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Wahid dari Probolinggo. Di sini Ustadz saya izin bertanya, di mana saya tuh berniat untuk beristiqomah untuk berhijrah, di mana akan tetapi itu masih terombang-ambing dalam kemalasan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kemalasan tersebut? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, berdiri dong biar kelihatan belakang. Siapa tahu ada calon jodohnya di sini. Abdurrahman, usia berapa? saya 21 Ustadz. 21 ya, Masya Allah. 4 tahun lagi Insya Allah ya. Kuliah di Unbrau? Enggak? Oh, udah semester berapa berarti? Terakhir. Terakhir? Ya. Lagi berat-beratnya ya. Oke, Ustadz. Pertanyaannya tadi yang pertama, biar mengatasi kemalasan dalam hijrah. Baik, yang kedua apa? Abdurrahman? Yang kedua
di saat kita kehilangan seseorang tuh pastinya ada rasa trauma Ustadz untuk kehilangan. Lagi trauma, habis kehilangan. Ya, Baik. dalam artian itu meninggal Ustadz. Nah, cara kita mengatasi trauma akan kehilangan seseorang tersebut tuh bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik, terima Masya kasih. Allah. Sudah? Yang Afwan? Saya tampung dulu ya. Saya tampung dulu aja nanti sekali. Tampung dulu. Sebentar, Ustadznya sambil. Sekaligus informasi yang belum mendapatkan gift, ya nanti setelah yang sudah kemarin registrasi infak, kemudian belum mendapatkan gift, sudah daftar, nanti selesai acara bisa ambil di meja registrasi, ya. Oke, baik. Yang Afwan, Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa keresahan serta pertanyaan yang mungkin banyak dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Herlina Hesti Pamungkas. Teman-teman bisa Herlina. ya, Herlina. Herlina Hesti. Oke. Betul. Panggilannya? Mohon maaf Ustadz, mungkin di sini pertanyaannya ada cukup Panggilannya banyak. siapa dulu, Mbak? Herlina. Mbak Herlina. Ya, betul. Oke, dari mana, Mbak? Kebetulan saya dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Oh, kebetulan ya dari NTB ya. Soalnya tadi sempat ditanya sama Ustadz. Dari NTB. Di mana NTB-nya? Di Kabupaten Dompu. Oh, nggak hafal juga saya. Enggak tahu ya. Oh. Saya Itu kira ada di Pulau Lombok. Kalau di Sumbawa. Lombok mungkin tahu saya. Ya. Iya, Mbak di Herlina Pulau udah semester berapa? Di sini juga di Umbro enggak? Kebetulan bukan di Universitas Negeri Malang. Sekarang Ya. sudah semester akhir. Oh, Masya Allah. Kok sama ya? Sama dengan siapa tadi ya? Bentar, Mbak. Kebetulan Mbak Herlina ini banyak kebetulannya ya. Iya. Kebetulan Mbak Herlina ini semester terakhir. Kebetulan kawan saya tadi juga semester terakhir ya. Oh, kok ya kebetulan ya. Enggak, Mbak, bercanda. Silakan, Mbak. Gimana pertanyaannya, Mbak? Jadi Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin tentang hubungan yang dilarang oleh agama, yaitu pacaran. Oh, itu pertanyaan temennya ya. Maaf, Soalnya dicolek dari Ustadz. belakang. Enggak, Oke. Ustadz. Maaf. Jadi pertanyaan pertama itu, gimana sih kalau misalnya sekarang banyak banget ya hubungan yang sudah terlanjur sampai ke, mohon maaf, hubungan intim misalnya kayak gitu. Nah, di sini banyak sekali pihak-pihak yang disalahkan, terutama pihak perempuan dan orang tua. Nah, dari persepsi-persepsi seperti itu dan stigma masyarakat, kenapa selalu perempuan yang yang diberikan citra buruk gitu, sementara yang melakukan itu sama-sama gitu, kayak mereka sama-sama suka baik antara laki-laki maupun perempuan. Gimana sih citra buruk itu? Gimana? Aspirasi ya, aspirasi. Mohon maaf Ustadz, gimana citra buruk itu selalu mempengaruhi perempuan gitu Ustadz. Padahal selama ini kita semua tahu di sini hubungan seperti itu tidak bisa dilakukan hanya dengan diri sendiri gitu loh Ustadz. Maksudnya kayak perempuan laki-laki kalau melakukan hal itu pasti dari perasaan mau sama mau kayak gitu Ustadz. Lalu yang kedua, saya sebagai mahasiswa semester akhir tentu saja banyak sekali keresahan seperti yang sebelumnya sudah disampaikan mengenai masa depan ya Ustadz. Dan sedikit banyak hal ini mempengaruhi pikiran saya. Dan kebetulan Oke, another kebetulan, boleh. Kebetulan temanya hari ini tuh Dear Allah, mengapa harus aku? Kayak gitu kan. Nah, untuk mahasiswa semester akhir seperti saya ini sangat banyak sekali ujian untuk menyelesaikan skripsi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga pasti memikirkan gimana sih ke depannya dapat kerja apa enggak kayak gitu Ustadz. Nah, saya sendiri mau gimana sih pemikiran-pemikiran seperti itu, seperti yang sudah disampaikan sama Ustadz tadi. Meskipun kadang kita sudah diberikan nasihat, meskipun kadang kita sampai sudah ke sekolah, ke psikiater kayak gitu-gitu, tapi tetap saja pemikiran-pemikiran seperti itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan gitu Ustadz. Dan hal itu bukan lagi jadi rahasia karena sekarang sudah banyak sekali kejadian-kejadian bunuh diri dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya ditanyakan soal iman, soal sholat, mereka melakukan sholat, mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang menimpa remaja-remaja atau remaja akhir seperti saya ini Ustadz, seperti itu. Dan sudah. Oke, terima kasih Ustadz untuk kesempatannya. Saya pamit. Assalamualaikum. Bentar. Mbak Herlina ini MC ya? Suka MC wedding teman ya?
Kebetulan MC. MC ya? Nah, kan? Karena dia artikulasinya, olah vokalnya MC banget lah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sering MC teman menikah kan? Kebetulan belum ada teman yang menikah sih Ustaz. Oh. Cuma kayak MC kegiatan-kegiatan gitu, formal, non formal kayak Luar gitu. biasa. Nanti bisa dipakai kalau acara-acara dakwah ya. Boleh hubungin di Herlina Hesti ya Instagramnya Lihat aja nanti nomor teleponnya di bio-nya dia ya. 082. Terima kasih Ustaz. Baik Mbak Erlina. Oke, ada 4 pertanyaan, 2 dari Mas Abdurrahman Wahid dan yang kedua dari Mbak Herlina Hesti. Saya jawab dulu yang paling terakhir tentang anxiety dan overthinking. Karena itu salah satu masalah yang lagi banyak dirasakan oleh anak muda. Rasa serangan kecemasan atau overthinking yang membuat kita nggak bisa tidur, yang bikin kita kayak galau tentang apa yang sebetulnya belum terjadi. Ada banyak faktor sih, dan saya juga kebenaran punya rumah untuk menampung para pasien mental problem. Jadi saya juga cukup sering bersinggungan dengan dunia mental issue. Ada banyak faktor Mbak Herlina dan teman-teman semuanya. Tapi salah satu faktor yang selama ini sering kita abaikan adalah makanan yang kita makan. Jangan berpikir yang namanya anxiety itu atau overthinking itu hanya masalah psikis. Seolah-olah itu gara-gara kita sedang lagi stres. Oke, itu bisa jadi faktor. Tapi tanpa kita sadari, bisa jadi itu karena memang jenis makanan atau makanan yang sering kita konsumsi itu udah mempengaruhi neurologi kita, mempengaruhi cara berpikir kita, saraf-saraf kita, sehingga juga psikis kita ikut terpengaruh. Makanan yang terlalu banyak kimianya, makanan yang terlalu banyak hal-hal yang membahayakan kesehatannya. Saya pernah ikut acara bareng Pak Iskandar Bumi Langit ya, karena beliau cukup konsen di bidang ekologi, tentang permakultur segala macam. Salah satu kalimat yang saya ingat dari beliau itu adalah, kalau kalian pengen menghindari anxiety, kecemasan, coba periksa daging yang kalian konsumsi itu dari mana. Jangan-jangan kalian sering makan ayam yang kita bahasakan dengan bahasa ayam stres. Apa itu ayam stres? Yang tidak diberikan hak-haknya sebagai ayam. Dari mulai dia dikembangbiakkan dengan disuntik, kemudian diberikan kandang yang tidak layak, kemudian ketika mau dibawa ke tempat diindustrikan, dia dimasukin ke dalam sebuah truk yang kita lihat di jalan-jalan tol atau jalan-jalan besar kan, gimana dia didedet tuh apa sih, didesak-desak gitu, sehingga dia jadi kayak stres. Nah, stres itu kemudian menjadi hormon, lalu kita konsumsi, masuk ke dalam hormonal kita, akhirnya kita muncul rasa anxiety, walaupun sebenarnya kita lagi nggak punya masalah. Hidup kita lagi baik-baik aja, tapi kok aku cemas ya, jangan-jangan hormon kita terganggu oleh ayam yang kita konsumsi. Makanya sejak saya ikut kajian itu, saya bawa anak saya yang suka makan ayam crispy. Setiap kali dia ngeliat ayam crispy di jalan, walaupun nggak semuanya ya, nanti saya ditahzir sama persatuan ayam. Pas dia ngeliat ayam crispy di jalan, dia bilang, "Bang, itu ayam stres. Ya jangan beli yang itu ya deh ya, kita beli ayam biasa aja, kita bikin sendiri. Ya nggak mau lagi makan ayam stres, nanti aku stres gitu." Karena dia udah paham bahwa ayam yang diolah dengan cara yang tidak layak itu kan akan berpengaruh kepada tubuh kita, dan itu nanti kalian lebih ngerti lah penjelasan ilmiahnya. Bisa jadi karena itu. Hari ini dengan instannya makanan-makanan yang kita konsumsi, bisa jadi anxiety dan overthinking kita berasal dari sana. Sehingga Nabi mengatakan, atib mat'amak, perbaiki makananmu yang halal dan thayyibah. Jadi bukan hanya masalah lagi stres dan banyak tekanan. Saya yakin Mbak Herlina ini adalah orang yang insya Allah kuat menghadapi masalah, tetapi coba Mbak Herlina dan teman-teman semuanya, kita perhatikan lagi makanan yang kita makan itu apa. Itu singkat di antara sekian banyak faktor-faktor dan jawaban. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana mengatasi malas berhijrah? Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang itu tergantung circle-nya. Ini terjemahan anak muda ya. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung circle-nya. Kalau circle-nya positif, dia ke bawah positif. Kalau circle-nya negatif, dia ke bawah negatif. Maka carilah suhbah solihah dan bi'ah solihah. Apa itu suhbah solihah? Suhbah solihah itu adalah circle positif. Bi'ah solihah itu adalah vibe positif. Carilah circle dan vibe positif.
Circle positif itu teman. Vibe positif itu suasana majelis ilmu, suasana masjid, suasana yang membuat kita bergairah kepada kebaikan-kebaikan. Kenapa ketika kita umroh ya, kita jadi rajin banget beribadah di sana. Karena di sana itu kita ketemu dengan vibe positif. Apalagi kalau kita umrohnya bareng geng kita yang sama-sama semangat, udahlah vibes-nya positif, ditambah lagi ada circle positif, maka al-bi'ah was-suhbah itu berpengaruh sekali kepada kualitas hijrah kita. Maka carilah circle positif dan betahlah di dalam vibes positif. Betahlah di dalam majelis ilmu, betahlah itikaf di masjid, betahlah untuk tetap nge-following akun-akun yang baik. Itu semuanya untuk membangun vibes kan, membangun suasana yang nyaman bagi kita. Selain kita rawatlah pertemanan, jangan dikit-dikit left group, dikit-dikit unfriend, dikit-dikit delpon, dikit-dikit ngeblok. Rawat pertemanan kita, terutama pertemanan yang di jalan Allah. Yang ketiga, bagaimana mengobati trauma karena pernah kehilangan. Hati manusia itu seperti wadah. Ketika dia kehilangan sesuatu, maka dia harus diisi dengan sesuatu yang lain. Kalau enggak, dia akan diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasa kehilangan itu tuh enggak boleh dibiarkan. Kalau dalam bahasa surat Al-Insyirah tentang hati, kan itu surat tentang jiwa ya. Alam nasyrah laka sadrak dan seterusnya. Ada satu nasihat dari ayat itu, dari surat itu adalah faida faraghta fansab. Tahu nggak arti faragh itu apa? Faragh itu artinya kosong. Faragh dalam bahasa Arab artinya empty. Faida faraghta, kalau kamu lagi empty, kalau kamu lagi ngerasa kosong, kalau kamu udah kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, ngerasa nggak tahu mau bikin apa, ngerasa kayak bingung, empty nih, maka fansab, isilah dengan sesuatu supaya kamu nggak ngerasain kosong, kekosongan itu. Nah, bagaimana cara kita mengisi tadi? Balik lagi, cari teman yang positif, cari vibes yang positif, cari kegiatan yang positif. Kalau bisa, isi juga dengan perasaan-perasaan yang positif, walaupun bukan tentang pasangan, bisa juga tentang keluarga. Kita mungkin pernah yang kita cintai, coba isi dengan orang lain. Siapa orang itu? Nggak mudah mengisinya dengan pasangan. Kalau gitu isi dengan orang tua, isi dengan ayah ibu, isi dengan saudara dulu. Rasa cinta kita kepada keluarga itu akan menggantikan rasa cinta kita yang pernah hilang kepada seseorang. Tapi yang intinya jangan biarkan dia empty. Jangan biarkan dia faral, fansab, segera isi. Ada kata fa di situ, maka segera. Jangan biarkan dia kosong. Karena kalau dia udah kosong, yuwaswisu fi sudurin nas. Pertanyaan yang terakhir, hubungan terlanjur jauh. Kenapa sih perempuan selalu yang disalahkan? Sebetulnya bukan perempuan yang disalahkan, laki-laki yang disalahkan. Kalau ada hubungan yang terlalu jauh itu kan pasti yang salah laki-laki kan? Pasti yang salah laki-laki. Cuman yang disayangkan perempuan. Ini saya ralat ya diksinya. Enggak pernah perempuan disalahkan. Yang salah itu laki-laki. Dan kami siap kok disalahkan. Karena pelakunya adalah laki-laki. Perempuan adalah korban. Korban apa? Korban bujuk rayu. Kan nggak harus selalu korban keterpaksaan ya. Bisa aja dibujuk rayu, di PHP-in, diterbangkan ke awan dengan kata-kata yang indah. Dengan bapak kamu kerja di bengkel? Enggak sih, bapak aku pegawai negeri. Akhirnya nggak nyambung misalnya. Korban laki-laki. Laki-laki itu emang pelaku, emang layak disalahkan. Tapi perempuan bukan disalahkan, disayangkan. Kenapa kalian ya gitu deh. Jadi perempuan itu disayangkan karena kalian punya pilihan untuk yes or no, maka sangat disayangkan. Kenapa kok laki-laki disalahkan, perempuan disayangkan? Karena perempuan itu ketika dia hubungannya terlalu jauh, dia itu memberikan terlalu banyak. Laki-laki tidak memberikan terlalu banyak. Hati-hati ya, laki-laki itu nggak rugi banyak loh dengan hubungan yang jauh, perempuan yang rugi banyak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena laki-laki itu memang nggak punya banyak, maka nggak rugi banyak. Coba perhiasan laki-laki itu sebanyak apa sih? Laki-laki itu hampir tidak menarik, hampir tidak punya perhiasan yang berharga. Makanya fikih laki-laki itu sederhana. Nggak ada kan suratul rijal. Yuk kita buka surat Ar-Rijal dalam Al-Quran. Nggak ada kan? Saking nggak terlalu banyaknya fikih tentang laki-laki, sehingga tidak butuh surat khusus membahas tentang mereka. Tapi perempuan, saking perhiasannya, saking berharganya, saking banyaknya hal-hal yang mulia pada diri kalian, sampai ada surat tentang kalian, dan bukan cuma satu. Ada surat perempuan, ada surat curhat, ada surat pengharaman. Itu tentang kalian semua itu. Surat perempuan
An-Nisa, surat curhat Al-Mujadilah, surat pengharaman At-Tahrim. Itu surat-surat tentang kalian. Surat tentang personalnya ada surat Maryam. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hubungannya terlalu jauh, yang paling rugi itu perempuan. Makanya kalimat saya adalah sangat disayangkan. Kalian rugi banyak. Mereka nggak tahu rugi banyak. Orang mereka nggak punya banyak. Kalian yang rugi banyak karena kalian punya banyak. Setiap helai rambut kalian itu adalah berharga. Maka kalian telah kehilangan hal-hal yang berharga. Setiap ruas kulit kalian itu berharga. Kalian telah kehilangan hal-hal yang berharga. Malunya kalian, senyumnya kalian, bahkan bayangnya kalian berharga. Kalian kehilangan banyak. Ali pernah jalan bersama dengan Sayyidah Fatimah, lagi jalan berdua nih, romantisnya Ali sama Fatimah. Ali itu sibuk banget kalau siang-siang jalan sama Fatimah. Sekali di kanan, sekali di kiri, sekali di depan. Fatimah sampai bingung, Ali kamu kenapa sih? Terus kata Ali, aku lagi menutup bayang-bayang kamu, hai Fatimah. Hah, maksudnya aku gak rela orang melihat bayang kamu, karena bayang kamu terlalu berharga. Bayangnya aja gak boleh dilihat orang, apalagi orangnya. Coba bayangin, saking sayangnya Ali kepada Fatimah. Wahai para perempuan, ketahuilah bahwa bayang kalian aja berharga, apalagi diri kalian. Diri kami aja nggak berharga, apalagi bayang. Jadi kalau ada hubungan yang terlalu jauh, kami itu nggak terlalu rugi banyak dalam urusan dunia ya. Kalau urusan akhirat semuanya menanggung dosa. Kalau urusan dunia, kami nggak rugi banyak, orang kami nggak punya banyak. Kalian yang rugi banyak karena kalian punya banyak hal yang mulia dan berharga. Ibarat ada dua orang, yang satu bawa uangnya banyak, yang satu bawa uang sedikit. Ketika kehilangan, yang satu dibilang kamu rugi banyak karena dia bawanya banyak. Yang ini, dia mah cuma rugi sedikit, makanya dia ya easy going aja, santai. Orang dia hilangnya cuma misalnya 50.000, yang ini hilangnya 50 juta. Coba bayangin, yang satu hilang 50.000, yang satu hilang 50, kebanyakan deh 50.000 ya. Yang satu hilang 10.000, yang satu hilang 10 juta. Udah pasti yang 10 juta ini lebih disayangkan. Dan yang 10 juta ini adalah kalian, ayuhan nisa, ayatuhan nisa, perempuan. Allahu a'lam.